Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Mariska Anggreni Zaitun. Yang kedua, Desinti Angelia Sukmawati. Yang ketiga, Sekar Mawangi Putri. Yang keempat, Herlina. Yang kelima, Yolanda Fahri Zaini Pratama. Yang keenam, Husna. Dan yang terakhir, Dewi Dikara. Nah, kami di sini ingin mempresentasikan tentang disleksia. Nah, pada umumnya, seorang anak yang normal perkembangan berbicaranya sudah mulai bisa mengucapkan bapak dan ibu itu pada umur 1 tahun. Dalam perkembangan selanjutnya, pada umur 1,5 tahun, anak tersebut sudah bisa berkomunikasi secara langsung dengan orang tuanya. Pemahaman kata-kata seorang anak sebagai proses dari mendengarkan dan menirukan yang diucapkan oleh orang tuanya sudah banyak. Namun demikian, ada anak yang perkembangan berbicaranya itu sangat lambat. Berdasarkan pengamatan anak kelas 2 atau 3 SD yang kemampuan membaca dan menulisnya sangat lambat, dan setelah dilakukan home visit oleh guru bahasa Indonesianya, diperoleh data bahwa anak yang bersangkutan memiliki komunikasi dengan bahasa Indonesia di lingkungan keluarga juga tidak bagus dan mulai berbicara pada umur 2 tahun. Padahal di sisi lain, anak tersebut terlihat sehat dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga dapat diduga awal bahwa anak yang bersangkutan berisiko menderita disleksia. Pengertian disleksia adalah suatu sindrom kesulitan dalam membaca, yakni kesulitan dalam mempelajari komponen-komponen kata dan kalimat dan mengintegrasikan komponen-komponen kata dan kalimat, sehingga hasil belajar membaca yang diperoleh rendah. Menurut Abdurrahman, tahun 2003, sekurang-kurangnya ada 4 karakteristik dari anak penderita disleksia. Keempat karakter tersebut adalah 1. Kebiasaan membaca, 2. Kekeliruan mengenal kata, 3. Kekeliruan pemahaman, dan keempat, gejala-gejala yang serbaneka. Adapun menurut video Rini Fantil tahun 2017, masalah gangguan belajar atau bisa disebut dengan learning disabilitas, terutama bagi penderita disleksia sangat perlu diketahui karakteristiknya. Adapun karakteristik dari penderita disleksia yaitu yang pertama, bermasalah dengan mengeja. Yang kedua, kekurangan kemampuan objektivitas dan kemampuan decoding dalam pelajaran membaca. Yang ketiga, gangguan yang parah dalam makna bahasa. Yang keempat, terlalu minim dalam hal kesadaran, pecanderaan auditif, bunyian, atau fonem. Yang kelima, gangguan pada pelajaran lanjut atau selalu tetap mengeja dalam pelajaran membaca. Yang keenam, membaca kata perkara tanpa melihat. Yang ketujuh, meraba-raba bacaan di mana anak yang mengalami kemampuan analisis sintesis yang lambat berkembang. Yang kedelapan, tidak ada atau minim intonasi tanpa koma dan tidak pula merasakan atau mendengarkan sendiri apa yang dibacanya. Yang kesembilan, gangguan dalam pengejaan. Yang terakhir, gangguan penyimbolan kata yang berakibat pada gangguan reproduksi bahasa pada waktu instruksi melakukan imitasi. Di sini saya akan menyambung penjelasan dari teman saya tadi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi, yaitu gangguan membaca antara lain gangguan dalam hal kemampuan. Di sini saya akan menjelaskan 4 hal gangguan dalam kemampuan. Yang pertama adalah kalian harus memahami dan mengenali huruf-huruf, angka, dan simbol-simbol atau tanda baca yang digunakan dalam suatu kalimat atau suatu bacaan. Dan yang kedua adalah mengenali kata-kata. Kenalilah kata-kata itu dengan baik, benar, dan jelas. Dan yang ketiga adalah melakukan analisis atau dikti ya. Dan yang keempat adalah melakukan teknik membaca, seperti mengambil ide pokok, memindai suatu bacaan, dan membaca hal-hal yang diperlukan dan melompati bacaan yang tidak kita perlukan, serta memahami bacaan dan penggunaan bahasa. Kita lihat penggunaan bahasanya itu seperti apa, apakah baik dan apakah benar, apakah jelas, atau menggunakan bahasa yang non formal atau formal. Dan jika si anak mengalami gangguan salah satu atau lebih dari kemampuan yang 4 hal tadi yang sudah saya jelaskan tadi, maka si anak akan mengalami gangguan membaca yang kemudian sering kita sebut itu sebagai disleksia atau gangguan disleksia.
Penyebab disleksia. Disleksia dapat muncul dikarenakan beberapa sebab yang ada. Menurut Brits dalam Novitasari, Ernawati, dan Warsidayanti, penyebab disleksia ada 3. 1. Biologis, 2. Kognitif, 3. Perilaku. Biologis di antara yang termasuk dalam kesulitan membaca yang disebabkan oleh faktor biologis, yaitu riwayat keluarga yang pernah mengalami disleksia, kehamilan yang bermasalah, serta kesehatan yang cukup relevan. Kognitif. Faktor kognitif dapat dijadikan sebagai penyebab disleksia, di antaranya yaitu pola artikulasi dan kurangnya kesadaran fonologi pada individu yang bersangkutan. Perilaku. Faktor perilaku dapat dijadikan sebagai penyebab disleksia, yaitu masalah dalam hubungan sosial, stres yang merupakan implikasi dari kesulitan belajar, serta gangguan motorik. Adapun menurut Jarwo Sujojo mengemukakan dalam Sulisniyawati Lidwina 2012.213-14, disleksia disebabkan oleh faktor berikut. 1. Faktor pendidikan. Disleksia disebabkan oleh metode yang digunakan dalam mengajarkan membaca, terutama metode whole word. Contohnya, jika anak dalam tahap belum bisa membedakan huruf yang mirip, seperti B dan D, maka cara pengajaran yang perlu dilakukan adalah mempelajari hurufnya satu persatu. 2. Faktor psikologi. Beberapa periset memasukkan gangguan psikologis atau emosional seperti kurang disiplin, tidak memiliki orang tua, sering pindah sekolah, kurangnya kerja sama dengan guru, atau penyebab lainnya disleksia. 3. Faktor biologis. Sejumlah peneliti meyakini bahwa disleksia merupakan akibat penyimpangan fungsi bagian-bagian tertentu otak, yang perkembangannya akan mengalami perbedaan dengan anak pada umumnya. Cara penanganan. Tingkatkan motivasi belajar pada anak. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan metode belajar yang menarik, seperti misalnya warna-warni atau bisa berbunyi. Menggunakan metode pembelajaran yang tepat, yaitu disesuaikan dengan kemampuan anak. 2. Tingkatkan rasa percaya diri pada anak. Jangan membandingkan kemampuan anak. Membantu anak untuk mensyukuri dengan apa yang telah dimilikinya. 3. Jangan menyalahkan anak atas kondisi yang dialaminya. Beberapa orang tua yang tidak siap memiliki anak dengan disleksia cenderung menyalahkan anak dengan kondisi yang dideritanya. Hal seperti ini harus dijauhi dengan memberikan kasih sayang yang lebih serta perhatian yang lebih kepada anak disleksia. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini, kita dapat mengetahui apa sih disleksia itu? Disleksia itu kesulitan dalam mengenal huruf dan membaca yang memiliki faktor penyebab, karakteristik, dan cara penanganan yang berbeda-beda di setiap anak. Dari presentasi ini pula, kita dapat mengetahui sebenarnya yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus, terutama anak disleksia. Dan metode belajar apa yang kita terapkan, dan metode pendidikan apa yang dapat kita terapkan kepada anak berkebutuhan khusus, terutama anak disleksia. Dan pula kita dapat mengetahui di balik kekurangan anak disleksia pasti terdapat kelebihan yang mereka miliki di setiap anak disleksia. Wassalamualaikum warahmatullahi